Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvatira Naisa dengan NIM C0D024067 akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Dasar hukumnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2008 per 16 PJ 2016 tentang pedoman pemotongan PPh pasal 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pembahasan hari ini ada pengertian dan ketentuan pasal 21 pegawai tidak tetap, tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap, dan mekanisme pemotongan dan contoh kasus PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, pengertian PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pajak yang dipotong dari penghasilan pegawai yang bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan. Ketentuan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sendiri belum melebihi 450.000 per hari. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000, merupakan jumlah yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan sehari dalam rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan atau setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun, yaitu 54 juta bila dibagi 360 hari. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan harian, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102 PMK Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, ada beberapa ketentuan yang harus Anda ketahui seperti PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilan kurang dari 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Yang kedua, ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku jika 1. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 sebulan. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Yang ketiga, penghasilan berupa honorarium. Yang keempat, komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Penghasilan kurang dari 450.000 per hari. Tarif 0% dikali penghasilan bruto harian. Penghasilan lebih dari 450.000 per hari sampai dengan 2.500.000 per hari. Tarifnya 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Penghasilan lebih dari 2.500.000 per hari, tarifnya tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto. Penghasilan dibayar bulanan. Tarifnya tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto. Terus ada tarif terbulanan dikali penghasilan bruto. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023 terdapat dua mekanisme penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pertama, perhitungan untuk penghasilan yang diterima tidak secara bulanan, yaitu harian, mingguan, satuan, atau borongan. Kedua, penghitungan untuk penghasilan yang diterima secara bulanan. Penghasilan diterima tidak secara bulanan jika penghasilan diterima secara harian, satuan, atau mingguan. Borongan PPh pasal 21 dihitung menggunakan tarif efektif harian. Penghasilan diterima secara bulanan. Dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan, pemberi kerja memotong PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap menggunakan tarif efektif bulanan terbulanan.
Dasar pengenaan pajak yang dikenakan adalah penghasilan bruto sebulan ditentukan berdasarkan status PTKP. Contoh perhitungan karyawan tidak tetap. Dibayar harian. Bobby bekerja sebagai tenaga lepas dengan upah harian 500.000 dan bekerja selama 20 hari dalam sebulan. Bobby belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. PTKP-nya adalah 54 juta per tahun. Perhitungan. Penghasilan bruto sebulan yaitu 20 hari kerja dikali 500.000 sama dengan 10 juta. PTKP harian 54 juta dibagi 360 hari sama dengan 150.000 per hari. PTKP sebulan 20 dikali 150.000 sama dengan 3 juta. PTKP 10.000 dikurang 3 juta sama dengan 7 juta. PPh pasal 21 sama dengan 5% dikali 7 juta sama dengan 350.000 per bulan atau 17.500 per hari. Contoh soal perhitungan karyawan tidak tetap dibayar mingguan. Ardito mendapat upah mingguan sebesar 1.500.000. Bekerja selama 4 minggu. Tunjangan jaminan kecelakaan sebesar 0,24% dari gaji pokok. Belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Perhitungan gaji seminggu 1.500.000. Gaji sebulan 1.500.000 dikali 4 sama dengan 6 juta. Tunjangan jaminan kecelakaan kerja sama dengan 0,24% dikali 6 juta sama dengan 14.400. Penghasilan bruto sebulan 6 juta ditambah 14.400 sama dengan 6 juta 14.400 rupiah. PTKP sebulan 54 juta dibagi 12 sama dengan 4.500. Penghasilan itu sebulan 6 juta 14.400 dikurang 4.500 sama dengan 1.514.400. PPh pasal 21 5% dikali 1.514.400 sama dengan 75.720 rupiah per bulan atau 2.524 rupiah per hari. Tidak tetap dibayar bulanan. Bani bekerja sebagai petani padi di perkebunan milik PT Pangan Happy. Bani belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Bani menerima penghasilan yang menghasilkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya selama tahun 2024. Bani menerima penghasilan sebagai berikut. Januari 4 juta, Februari 7 juta, Maret 1 juta, April 7 juta, Mei 8 juta, Juni 6 juta, Juli 7 juta, Agustus 8 juta, September 6 juta, Oktober 9 juta, November 2 juta, Desember 8 juta. Berdasarkan status PTKP, besaran PPh pasal 21, Bani masuk ke terkategori A. Atau perhitungan karyawan tidak tetap dibayar bulanan. Bulan Januari 4 juta dikali 0% sama dengan 0 tarif pajaknya. Bulan Februari jumlah penghasilan 7 juta, terbulanan kategori A-nya 1,25%, PPh pasal 21-nya 87.500. Maret 1 juta, dekaliternya 0%, PPh pasal 21-nya 0. April 7 juta, terbulanannya 1,25%, PPh pasal 21-nya 87.500. Mei 8 juta, tarif bulanannya 1,50%, PPh pasal 21-nya 120.000. Juni 6 juta, terbulanannya 0,75%, PPh pasal 21-nya 45.000. Juli 7 juta, tarif terbulanannya 1,25%, PPh pasal 21-nya 87.500. Agustus jumlah penghasilannya 8 juta, terbulanannya 1,50%, PPh pasal 21-nya 120.000. September 6 juta, ternya 0,75%, PPh pasal 21-nya 45.000. Oktober 9 juta, terbulanannya 1,75%,
PPh pasal 21-nya 157.500. November 2 juta, terbulanannya 0%. PPh pasal 21-nya 0. Desember 8 juta, terbulanannya 1,50%. PPh pasal 21-nya 120.000. Jumlah penghasilan 1 tahun 73 juta. Jumlah PPh pasal 21-nya itu 870.000. Kesimpulan, pegawai tidak tetap adalah pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan saat pegawai tersebut bekerja berdasarkan jumlah hari, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan harian hingga 450.000 bebas pajak, sedangkan kelebihannya dipotong sesuai ketentuan dan apabila kumulatif bulanan melebihi PTKP, maka dikenakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh, dasar hukumnya terdapat dalam UU HPP. Sekian dari presentasi dari saya, terima kasih.